Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Islam Malang tahun 2022. Pada kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Saya merupakan guru di MTS Negeri 1 Nganjuk. Maka dari itu, untuk uji kinerja kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di MTS Negeri 1 Nganjuk, mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang nantinya materinya adalah menulis teks eksplanasi, di mana kegiatan pembelajaran saya akan menggunakan model Project Based Learning. Semoga kegiatan pembelajaran saya nanti dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang bagaimana menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semua ya? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Bukti kalau sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini apa? Ya, bukunya sudah ada di atas meja semua sepertinya ini ya. Jadi benar-benar sudah siap untuk kegiatan pembelajaran pagi ini ya. Oke. Apakah ada yang hari ini tidak hadir? Tidak. Lengkap semua ya? Nihil ya? Oke, kalau nihil ini enak. Soalnya melihat wajah-wajah yang sehat itu menyenangkan gitu bagi saya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi ini, saya ingin ada salah satu yang memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Siapa yang mau untuk memimpin doa? Hafid. Hafid, silakan Hafid. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini dengan membagikan lembar kerja kepada kalian. Nah, apa yang kita pelajari hari ini semuanya ada di lembar kerja ini. Nanti kalian harus melakukan apa? Di sini sudah ada. Jadi hari ini kan kita mau menulis teks eksplanasi. Nah, nanti kalian lihat di lembar kerja ini di sini sudah ada apa yang harus kalian lakukan nanti saat akan menulis teks eksplanasi. Ini saya bagikan ya, satu-satu ya. Ya. Belakang ya. Oke, sudah dapat semua ya? Oke, sekarang silakan dilihat petunjuk belajar. Di situ ada petunjuk belajar. Jadi apa saja yang kita lakukan hari ini, mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 itu kita akan melalui itu semua hari ini. Jadi nanti kita melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan lembar kerja yang akan kalian lakukan. Kemudian di situ nanti saya juga akan memberikan penilaian di LKPD itu. Silakan dibuka LKPD-nya di bagian penilaian.
Di situ ada tugas kelompok. Di instrumen rubrik penilaian ada tugas kelompok membuat eksplanasi. Yang pertama menentukan tema, kemudian sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Kurang ya. Yang pertama menentukan tema terlebih dahulu, kemudian yang kedua membuat judul, setelah itu yang ketiga membuat kerangka, ya. Membuat kerangka, kemudian setelah membuat kerangka, kalian diminta untuk membuat fenomena secara runtut. Setelah itu berdasarkan kegiatan nomor 4, kamu diminta untuk menulis teks eksplanasi. Dan yang terakhir mempresentasikan di depan kelas, gitu ya. Jadi itu nanti penilaian pertama. Kemudian ada penilaian lain. Jadi nanti saat diskusi masing-masing siswa berkewajiban untuk menilai temannya. Lembar penilaiannya ada di setelahnya. Itu ada penilaian sikap, penilaian ini langsung ini ya. Penilaian untuk yang ke teman. Itu yang pertama penilaian sikap sosial. Nomor 2, ada pedoman observasi sikap sosial. Jadi apa yang dinilai dari sikap sosial itu saat diskusi temanmu mau membantu atau tidak. Jadi di penilaiannya kan ada nama siapa yang dinilai, kelas berapa, nomor absennya berapa. Itu kalian nilai temanmu saat diskusi, mau membantu untuk ikut diskusi atau tidak, membantu ide atau tidak, atau malah membantu untuk memprovokasi temannya untuk tidak mau ikut diskusi. Nah, itu silakan dinilai temannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada penilaian teman sebaya. Di situ sudah ada ya, dilihat. Aspeknya kalau untuk penilaian teman sebaya, mau menerima pendapat teman. Nah, ini baik saat diskusi mau menerima pendapat teman yang lain enggak, atau egois maunya pokoknya pakai pendapat saya sendiri. Itu. Yang kedua, memberikan solusi terhadap permasalahan. Jadi membantu berpikir tadi, membantu untuk lancarnya kegiatan diskusi. Kemudian yang ketiga, memaksakan pendapat sendiri kepada anggota kelompok. Nah, ini tidak boleh juga. Jadi tidak boleh memaksa temannya yang lain untuk ikut. Wes manuto aku ya penak-penak nih. Jangan sampai ada yang semacam itu ya. Jadi silakan nanti temannya yang lain juga saling mengingatkan, menilai temannya. Yang terakhir, marah saat diberi kritik. Nah, ini yang biasanya ketika diingatkan marah-marah, bukannya malah memperbaiki diri, malah temannya yang dimarahi. Nah, ini silakan dinilai di situ. Ada instrumen penilaiannya di situ. Kemudian untuk hasil tulisanmu itu nanti akan saya nilai di instrumen keterampilan. Di situ ada aspek yang dinilai, ada apa saja? Apa? Yang pertama? Isi teks, terus? Struktur teks, terus? Bahasa dan mekanik. Nah, itu di situ sudah ada semua. Isi teks itu yang dituliskan berapa unsur dalam teksnya. Kemudian struktur teksnya bagaimana? Bahasa yang digunakan bagaimana? Di situ sudah ada semua unsur penilaiannya. Kemudian yang kedua, unsur penilaian sikap kalian. Ada sikap spiritual dan sikap sosial. Nanti saya juga ikut menilai, bukan hanya temanmu saja, tapi saya juga ikut menilai. Hal-hal yang saya nilai juga sudah ada di situ. Jadi nanti setiap kali kegiatan, baik itu diskusi maupun presentasi, saya juga akan melakukan penilaian. Bisa dipahami ya? Bisa, oke. Jadi hari ini kita akan mulai kegiatan
pembelajaran kita menulis teks eksplanasi. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mencoba melihat apakah sudah benar-benar siap. Dengan cara apa? Masih ingat nggak dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Masih. Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Teks eksplanasi. Apa yang kita pelajari pada teks eksplanasi di pertemuan sebelumnya? Struktur, terus pola pengembangan, menyusun, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Terus saya juga sudah memberikan tugas khusus sepertinya di pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya? Saya minta untuk apa di pertemuan sebelumnya? Untuk hari ini kita ketemu. Mencari fenomena sekitar. Mencari atau menemukan Alam. fenomena alam di lingkungan sekitar. Sudah menemukan semua? Kemarin saya mintanya mencari secara individu atau berkelompok? Berkelompok. Kelompoknya masih ingat ya? Masih, oke. Sebelum kita mengarah ke sana, saya akan mengajak untuk mengingat kembali tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangannya dulu. Masih ingat ya? Ada pola apa saja? Deduktif, induktif, proses, contoh, dan kausalitas. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pola deduktif? Ada yang masih ingat pola deduktif itu yang bagaimana? Pola yang menjelaskan hal umum terlebih dahulu, baru mengarah ke hal-hal yang khusus. Nah, ini pola pengembangan yang menjelaskan hal umum dulu, baru hal yang khusus. Setelah itu pola pengembangan induktif. Ada yang masih ingat? Apa itu pola pengembangan induktif? Yang menjelaskan hal-hal terlebih dahulu, kemudian hal umum. Pola yang menjelaskan hal-hal khusus terlebih dahulu, baru menjelaskan hal-hal yang umum. Selanjutnya pola pengembangan proses. Paragraf yang tersusun atas seberapa kalimat secara runtut hingga membentuk Nah, pola yang menjelaskan tentang proses sebuah kejadian dalam satu paragraf sehingga membentuk satu proses yang utuh, satu rangkaian kejadian yang utuh. Selanjutnya pola pengembangan sebab akibat. hanya menjelaskan sebuah masalah yang kemudian dilanjutkan dengan akibat. Pola pengembangan yang mendahulukan sebabnya. Jadi fenomena alami terjadi karena disebabkan oleh apa? Kemudian akibat dari fenomena dilanjutkan setelah sebab. Kemudian yang terakhir pola pengembangan akibat sebab. Bagaimana pola pengembangan akibat sebab itu? Akibat lalu menjelaskan sebab. Jadi didahului dengan akibat. Akibat dari sebuah fenomena, kemudian dijelaskan sebab dari terjadinya fenomena itu apa. Ternyata masih banyak yang ingat. Sekarang ke langkah-langkah menulis. Jadi kalau tadi sudah mengingat pola pengembangan yang ada dalam teks eksplanasi, sebelum kita mengarah ke menulis, karena sampean sudah menemukan fenomena alam yang ada di lingkungan sekitar, kita ke langkah-langkah menulis. Langkah menulis yang pertama apa? Masih ingat enggak?
Mendata peristiwa di lingkungan sekitar. Sudah dilakukan kan ya? Sudah, bersama kelompok. Saya yakin masing-masing kelompok punya atau menemukan fenomena yang berbeda-beda. Pasti tidak sama setiap kelompok. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Mengamati suatu peristiwa. Jadi setelah ditemukan, diamati peristiwanya itu bagaimana kejadiannya, rangkaian kejadiannya bagaimana, kemudian yang menyebabkan apa, akibatnya apa. Sudah dilakukan belum? Sudah. Oke, nanti kita lihat nanti. Nanti saya lihat nanti hasil pekerjaannya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan saat menulis? Mencatat urutan peristiwa. Jadi rangkaian kejadiannya diawali dengan apa? Kemudian bagaimana proses terjadinya? Apa yang dilakukan korban saat kejadian berlangsung? Ditulis semua. Terus setelahnya apa yang harus dilakukan? Membuat kerangka teks. Ini penting. Ini penting. Jadi kenapa perlu untuk menentukan gagasan utama dalam setiap paragraf? Jadi dalam teks eksplanasi yang akan dibuat nanti mau dibuat berapa paragraf? Kemudian kalimat utamanya apa? Kalimat penjelasnya apa? Itu yang harus difikirkan. Kemudian langkah terakhir apa? Menulis. Dari kerangka yang sudah dibuat dijadikan sebuah tulisan, dijadikan sebuah teks utuh, digabung-gabung, disambung-sambung pada kerangkanya, dirangkai supaya bisa menjadi teks eksplanasi yang utuh. Oke, sekarang silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing, amati kembali fenomena yang sudah ditemukan, kemudian lakukan kegiatan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Oke, sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ditata sesuai berhadapan ya, berhadapan dengan ya, berhadapan. Berhadapan. Bangun ada terus siji ya, Pak. Nah, empat meja bantu. Yo, enggak toh. Enggak apa-apa. Biar mudah menulis. Oke, sudah. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya? Oh, sudah. Sekarang lakukan langkah-langkah itu. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu silakan dilakukan bersama dengan kelompok masing-masing sesuai dengan fenomena alam yang sudah kalian temukan di lingkungan sekitar. Oke, silakan mulai membuat, merangkai, menulis teks eksplanasi. Diambil. Sudah sampai mana menulisnya? Sampai 5. Membuat teksnya sudah mana? Temanya apa temanya? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini fenomena alam yang bagaimana? Yang menyebabkan panasnya lapisan ozon di bumi serta menyebabkan sinar ultraviolet yang memancar dapat membahayakan dan dapat mencairkan kutub utara maupun kutub selatan dan terjadinya banjir.
Banjirnya karena permukaan laut. oh banjir yang karena permukaan air laut meningkat, banjir rob maksudnya. Oke, lanjutkan dulu. Sudah ada gambaran kerangka teksnya ya? Sudah ya? Oke, silahkan lanjutkan dulu menulisnya. Sudah sampai mana menulisnya? Sampai sini. Sampai sini itu mas sampai mana? Sampai terus temanya apa? Tema apa yang diambil? Tanah longsor. Oh, tanah longsor. Tanah longsor itu yang kejadiannya yang gimana? Fenomena alam yang gimana? Bebatuan atau gumpalan besar tanah yang jatuh dari ketinggian yang disebabkan oleh erosi. Oh, gitu. Sudah kerangka teksnya sudah ada ya? Sudah dibuat. Oke, lanjutkan kalau gitu sampai selesai. Nanti akan saya cek kembali. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Gimana? Sudah sampai mana menulisnya? Oh, sudah dapat satu paragraf ya? Itu temanya apa? Tsunami. Tsunami. Tsunami itu fenomena alam yang bagaimana? Fenomena alam yang ombak besar dulu. Ombak besar, gelombang laut, gelombang air besar. Besar Di mana? Di laut. di laut Itu disebabkan karena apa? disebabkan gangguan di dasar laut. Gangguan di dasar laut, gangguan gempa bumi di dalam laut. Oke. Kerangka teksnya sudah dibuat ya? Kerangka teksnya untuk menulis ya? Sudah ada gagasan utama yang mau dimasukkan ke dalam teks? Sudah ada ya? Sudah. Sudah ada ya, oke. Lanjutkan menulisnya, nanti akan saya cek kembali. Setelahnya akan saya cek kembali. Oke. Sudah sampai mana menulisnya? Oh, sudah dapat sudah dapat 2 paragraf. Ini fenomena alamnya apa? Gempa bumi. Gempa bumi itu yang fenomena alam yang bagaimana? Fenomena alam jadi getaran yang diakibatkan karena adanya gerakan pada lapisan bumi. Oh, jadi karena adanya getaran pada lapisan bumi. Penyebabnya apa kira-kira itu? Penyebab gempa bumi. Geseran pada bagian bawah bumi dan gunung yang meletus. Jadi geseran dari Geseran pada bagian bawah bumi, lempeng buminya bergeser atau karena gunung meletus. Oke. Kerangka teksnya juga sudah dibuat ya. Gagasan utamanya sudah ketemu semua ya. Tinggal memasukkan ya, tinggal menulis. Oke, lanjutkan. Nanti akan saya cek kembali. Oke, lanjutkan. Kegiatan menulisnya sudah sampai mana? kedua. Paragraf udah bikin paragraf kedua ya. Oh, udah sampai 2 paragraf. Ya. Temanya apa? Fenomena alamnya apa? Banjir. Oh, banjir. Banjir itu fenomena alam yang bagaimana? Melebihnya kapasitas air. Melebihnya kapasitas air yang kemudian masuk ke ya, meluap ke daratan, masuk ke lingkungan masyarakat. Oke, terus penyebabnya banjir apa? Melebihi kapasitas saluran air terutama di lingkungan sungai. Ya, apa yang menyebabkan kapasitas airnya itu melebihi kapasitas? Seperti hujan. Tersumbatnya aliran sungai. Oh ya, ya bagus, sudah bagus. Lanjutkan. Kerangka teksnya sudah dibuat ya? Sudah. Oke, gagasan utamanya sudah ada kan? Setiap paragrafnya dan nanti dimasukkan, diberi kalimat penjelas dari setiap gagasan utama. Oke, lanjutkan, nanti akan saya cek kembali. Sudah selesai? Sudah. Mana gagasan utamanya? Bagian mana saja yang gagasan utama? Ya, berapa paragraf toh? 3 paragraf. Paragraf pertama gagasan utamanya kalimat ke 1.
Terus paragraf kedua, kalimat ke kalimat ke-1. Paragraf ketiga, gagasan utamanya kalimat ke-1 juga. Berarti pakai deduktif semua. Ya, oke. Oke. Nanti setelah ini kalau memang itu presentasi ya. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai. Jadi berapa paragraf tulisannya? 3 paragraf. 3 paragraf itu gagasan utamanya diletakkan di kalimat keberapa untuk yang paragraf pertama? Di awal, berarti pakai deduktif. Terus yang paragraf kedua, kalimat utamanya diletakkan di mana? Di kalimat keberapa? Di awal juga, sama pakai deduktif juga. Terus untuk yang paragraf terakhir? Di awal juga, deduktif juga. Sudah selesai semua ya itu ya? Ya oke, untuk penilaiannya nunggu teman-teman yang lain selesai, setelah itu presentasi ya. Oke, saya lihat sudah banyak yang selesai dan hampir semua kelompok sudah selesai. Nah setelah ini kita akan coba untuk presentasi dari perwakilan dari 5 kelompok yang ada. Coba nanti yang presentasi saya pengennya kelompoknya Dinda sama kelompoknya Siva nanti ya yang presentasi ya. Sudah siap ya? Oke, siapa yang mau duluan? Kelompoknya Dinda dulu atau kelompoknya Siva dulu? Oke, kelompoknya Dinda dulu. Sudah siap untuk presentasi duluan ya? Oke. Baik. Untuk hasil diskusi menulis teks eksplanasi yang akan mempresentasikan pertama adalah kelompoknya Dinda. Oke, silahkan kelompoknya Dinda untuk presentasi ke depan. Oke, silahkan kelompoknya Dinda untuk presentasi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Dinda. Kelompok 2 ya? Kelompok 2, oke. Silahkan kelompok 2 untuk mulai presentasi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Gempa bumi adalah sebuah fenomena alam dari getaran yang diakibatkan adanya gerakan pada lapisan bumi yang terdapat dari dasar maupun bawah dari permukaan bumi itu sendiri. Umumnya, lokasi titik terjadinya gempa bumi berada pada daerah yang dekat dengan gunung berapi dan daerah yang memiliki lautan yang sangat luas. Gempa bumi bisa saja terjadi karena adanya geseran pada bagian bawah bumi dan gunung yang meletus. Selain itu, terjadinya gempa bumi bisa terbilang sangatlah cepat dengan dampak yang besar. Oleh sebab itu, akibat dari adanya gempa bumi terbilang sangat besar. Getaran yang ada mampu bergerak ke seluruh wilayah dan menghancurkan berbagai macam jenis bangunan dan menyebabkan korban jiwa. Gempa bumi umumnya hanya akan terjadi pada wilayah tertentu di wilayah bumi saja, seperti bagian pada batas plat Pasifik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ring of Fire. Hal ini dikarenakan ada banyak gunung berapi di sana. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 ini mengambil tema berjudul gempa bumi. Kemudian dari gempa bumi itu dikembangkan menjadi sebuah tulisan teks eksplanasi. Terima kasih untuk kelompok 2 hasil presentasinya. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yang akan presentasi adalah kelompoknya Siva, kelompok 3 ya. Oke. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Syifa Milatumna, Saya Irena Esandini. Saya Jalsa Putri. kami akan mempresentasikan
Hasil dari karya kami berupa menulis teks eksplanasi fenomena alam yang berjudul Tanah Longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh. Lereng dari bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat dan gunung berapi yang menciptakan simpanan debu yang lengah, hujan lebat dan aliran debu-debu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 3. Teks eksplanasi judulnya apa? Tanah Longsor. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Hasil tulisannya cukup bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan bisa duduk kembali. Ya, terima kasih sekali saya untuk kelompok 2 dan kelompok 3 karena sudah bersedia untuk presentasi dan hasilnya memang cukup bagus. Saya harap kelompok lain juga semacam itu. Nanti untuk kelompok lain yang tidak presentasi atau yang belum presentasi, tugasnya akan saya lihat di pertemuan akan datang. Atau mungkin nanti saya minta untuk presentasi di pertemuan yang akan datang. Jadi dipersiapkan saja ya. Oke. Saya pikir untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup tentang menulis teks eksplanasi. Saya melihat mulai dari awal hingga akhir langkah-langkah menulis teks eksplanasi sudah mampu kalian lakukan dengan baik. Saya melihat tadi waktu saya keliling untuk cek hasil pekerjaan setiap kelompok, ternyata semuanya juga mengerjakan dengan sesuai langkah-langkah yang sudah ada, yakni tadi setelah menemukan informasi di lingkungan sekitar, yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya, sudah mengamati sesuai dengan di lingkungan masing-masing. Setelah itu saya tadi juga melihat sudah mencatat urutan peristiwa. Jadi dirangkai peristiwanya mulai dari awal hingga akhir, kemudian sudah membuat kerangka teks juga semuanya. Terbukti apa? Gagasan utamanya di tiap paragraf sudah mampu meletakkan gagasan utama. Kemudian yang terakhir menulis sudah saya lihat sudah cukup bagus semua. Dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Menulis teks eksplanasi menggunakan langkah-langkah menulis teks eksplanasi yang sesuai ya.
Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya harap selain menulis teks eksplanasi, nantinya juga bisa menulis teks-teks yang lain ya. Mungkin untuk kegiatan pembelajaran hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tes formatif, silakan melihat LKPD masing-masing. Jadi di lembar kerja peserta didik di bagian tugas sudah ada. Silakan dicek masing-masing sudah pegang ya. Silakan dicek, di situ ada tugas tes formatif untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing. Untuk pertemuan hari ini saya pikir cukup. Untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Saya harap ada yang mau membantu memimpin doa. Siapa yang mau membantu memimpin doa? Oh, Hafid kembali ya. Silakan, Hafid. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Oke, saya akhiri kegiatan belajar pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini nantinya akan bisa bermanfaat untuk materi-materi yang akan datang. Jadi bisa memberikan manfaat kepada kita juga untuk masa yang akan datang. Saya akhiri, apabila ada kelebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.